Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana.
Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu.
Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan.
Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri,
Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina.
Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang.
Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol,
Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis.
Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan.
Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan.
Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri.
Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap.
Tiga DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan.
Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri,
Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina.
Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang,
Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol,
Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis.
Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan.
Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan.
Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Poegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri.
Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap.
Tiga DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada dua masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan.
Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri,
Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina.
Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang.
Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol,
Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis.
Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja,
Kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan,
Apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Poegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana.
Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu.
Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan.
Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri,
Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina.
Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang,
Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol,
Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis.
Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja,
Kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan,
Apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Poegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana.
Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu.
Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan.
Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri,
Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina.
Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang.
Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol,
Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis.
Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja,
Kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan,
Apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Poegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana.
Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu.
Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan.
Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat.
Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina.
Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan, apabila seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Oegroseno pun menilai, kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang.
Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol,
Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Setelah beberapa tahun tak terdengar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul kembali. Saksi kunci bernama Liga Akbar tersebut, akhirnya buka mulut menceritakan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana, ayah sahabatnya yakni Eki. Pertemuan keduanya itu berlangsung beberapa hari setelah Vina dan Eki tewas. Namun, pertemuan mereka dianggap terdapat kejanggalan. Karena hal tersebut, ayah Eki tersebut bisa saja kena pemberhentian tidak dengan hormat. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan kejanggalan tersebut adalah saat Ibtu Rudiana menanyakan terkait pakaian yang dikenakan Eki saat tewas. Saat itu, kata Oegroseno, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar kemudian menjemputnya dan mengajaknya berkeliling naik mobil berdua. Kejanggalan kedua, kata Oegroseno, yakni ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Meskipun saat itu, Ibtu Rudiana seorang perwira, seharusnya surat itu ada. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Oegroseno menegaskan,